Kamu depresi karena kebanyakan main HP. Pernah dengar kata-kata seperti itu? Sebagai orang yang tentunya juga sering main HP, aku kesel ya setiap kali ada yang bilang seperti itu. Karena pertama, itu terkesan merendahkan. Dan yang kedua, itu terlalu menggampangkan urusan kesehatan mental. Padahal kita kan tahu ya, namanya gangguan mental tuh banyak faktor. Dari biologis, psikologis, sosial, keluarga, kepribadian, dan seterusnya. Jadi nggak bisa hanya karena satu hal aja. Kalau aku ingat dulu pas SMP atau SMA, juga ada tuh ucapan-ucapan kayak gitu. Anak muda zaman sekarang banyak masalahnya karena kebanyakan main video game. Video game yang kau mainin terlalu banyak mengandung unsur kekerasan. Gara-gara ini, anak muda zaman sekarang susah diatur. Sebagaimana waktu dulu aku mengabaikan omongan-omongan tentang video game seperti itu, waktu omongan tentang HP ataupun smartphone juga keluar, aku mengabaikannya. Namun, sekarang situasinya berbeda. Karena bertahun-tahun setelah HP muncul, iPad muncul, smartphone muncul, sekarang sudah banyak penelitian psikologis yang melihat dampak dari kemajuan teknologi ini. HP atau smartphone dianggap bisa menimbulkan banyak kondisi gangguan mental, terutama yang bersifat ruminasi, seperti anxiety ataupun depresi. Selain itu, akhir-akhir ini ya banyak dari kita juga sudah tahu bahwa terlalu banyak menggunakan HP, apalagi di medsos dengan short form content, itu bisa menimbulkan brain rot. Oleh karenanya, hari ini aku mau mencoba mengupas sebenarnya apa dampak dari HP ataupun kemajuan teknologi terhadap kita manusia dari segi pekerjaan, hubungan, serta hidup secara menyeluruh. Oleh karenanya, simak sampai habis. Sebelumnya, perkenalan diri terlebih dahulu. Namaku Nago, aku adalah seorang psikolog. Jadi di channel ini biasanya aku berusaha untuk sharing seputar psikologi, kesehatan mental, pengembangan diri, serta berbagai topik menarik lainnya. Jadi kalau kamu nggak mau ketinggalan, please consider subscribing. Kita lanjut. Kita mulai pembahasan hari ini dengan pengalamanku terlebih dahulu di ruang konseling. Jadi, seperti yang kalian sudah ketahui, namanya psikolog kan sehari-harinya bertemu dengan klien. Dengan klien kita akan berusaha untuk memproses apapun jenis permasalahan yang dia miliki sehingga ia bisa memahami dirinya sendiri dan ia bisa melakukan sesuatu untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Namun, sayangnya, meskipun si klien mendapatkan progres ataupun insight dalam sesi konseling, ketika ia pulang ke kehidupannya sendiri, belum tentu kualitas hidupnya meningkat. Seperti meme yang ini nih. Ketika kita sebagai seorang terapis atau psikolog berusaha untuk sangat berhati-hati, tidak menyenggol klien, tidak men-trigger klien, dan berusaha untuk membimbing dia ke arah yang lebih sehat, seringkali sampai rumah keluarganya dengan mudah menyenggol, menginjak-injak, dan merusak kembali kondisi kesehatan yang sedang diusahakan oleh si klien. Jadi, kita perlu paham bahwa ternyata kondisi kesehatan mental dalam diri kita tidak hanya bergantung pada diri kita personal, tapi kadang juga tergantung dengan keluarga. Dan masih banyak faktor lagi yang mempengaruhi kondisi kita secara personal. Jadi ini namanya kalau nggak salah teori ecological system dari Bronfenbrenner. Kalau kita individu itu ada di lingkaran kecil, di luarnya tuh ada kayak keluarga, sekolah, tetangga, komunitas, culture, lingkungan sosial, masyarakat, dan seterusnya. Jadi ini semua mempengaruhi diri kita yang di tengah. Tapi dalam skup yang paling besar ada yang namanya chronosystem. Artinya kita kondisi kesehatan mental kita sebagai manusia sangat berpengaruh di periode waktu mana kita hidup. Dan otomatis, kualitas hidup kita juga akan bergantung pada perkembangan teknologi apa yang ada di hidup kita saat ini. Jadi, in a nutshell, we keep inventing technology without realizing how it is reinventing us. Kita terus-menerus menciptakan teknologi baru demi teknologi baru tanpa sadar bagaimana teknologi tersebut menciptakan ulang diri kita sebagai manusia. Aku kasih satu contoh. Jadi, semenjak penemuan HP, akhir-akhir ini ditemukan bahwa semakin banyak orang yang memiliki cedera ataupun sakit di area tulang leher. Kenapa? Karena ternyata setiap kali kepala kita semakin menunduk, itu memberikan beban di area C1 sampai C7 tulang belakang diri kita. Sehingga semakin banyak orang semenjak HP diciptakan ya, punya sakit di area tulang leher. Bayangin, penemuan satu hal bisa mempengaruhi kondisi tubuh fisik kita segitunya. Ini baru fisik, bagaimana kalau psikologis? Karena ternyata HP atau dengan kata lain smartphone, dengan segala kemudahannya, ternyata mempengaruhi kualitas bagaimana kita manusia bekerja, berhubungan, serta memiliki hidup secara menyeluruh. Dan dalam video ini, aku akan jelaskan, aku akan bedah perlahan bagaimana ini bisa membuat hidup kita
semakin tidak nyaman, semakin sengsara, dan mungkin berujung ke lubang depresi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu di areal work, pekerjaan, ataupun mungkin pendidikan, kalau kalian masih belajar. Jadi, kalau kita mundur sekitar 20 ataupun 30 tahun yang lalu, dunia kita bekerja dengan dunia kita menikmati hiburan, itu cukup terpisah. Kalau orang mau bekerja, dia harus pergi ke kantornya, naik ke level 15, lalu masuk ke cubicle-nya, dan bekerja di atas meja mereka. Dan ketika di jam istirahat atau ketika sudah pulang, mereka mau mencari hiburan, mereka harus turun, commuting, masuk ke mall yang ada di sebelahnya, lalu di sana baru menikmati. Mungkin nonton bioskop, makan, shopping, dan seterusnya. Artinya, ada jeda secara ruang dan waktu tentang bagaimana kita bekerja dan beristirahat. Namun, sekarang kondisinya berbeda. Tempat kamu bekerja dan tempat kamu menikmati hiburan hanya terpaut satu jari. Artinya, katakanlah kamu sedang buka Microsoft Word atau Google Docs atau Google Spreadsheet untuk bekerja. Tapi ketika kamu mau menikmati hiburan, kamu tinggal buka tab baru, langsung buka Netflix, buka YouTube, buka Tokopedia, buka Shopee, dan seterusnya. Artinya, kita bisa melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Artinya, pekerjaan kita semakin mudah terinterupsi. Artinya, di satu waktu, kita bisa melakukan terlalu banyak hal secara bersamaan. Itulah hidup kita sekarang. A modern working woman, misalkan. Buka laptop untuk ngurusin kerjaan kantor, buka HP untuk ngurusin kerjaan freelance, kemudian sambil ngurus anak, sambil ngurus pekerjaan rumah tangga. Semua jenis pekerjaan bisa dilakukan dari mana saja berkat teknologi, tapi di saat yang bersamaan, berkat teknologi, semua pekerjaan bisa menghantuimu kapan saja dan di mana saja. Nggak heran, akhirnya kualitas pekerjaan kita menurun. Dan kita merasa tidak fulfilled. Apapun yang kita usahakan tidak terasa rewarding. Karena pertama, kualitasnya berkurang, terlalu banyak diinterupsi. Dan yang kedua, kita nggak akan pernah merasa cukup dan menyelesaikan tugas karena akan selalu ada tugas lagi, urusan lagi yang bisa kita kerjakan. Itu secara pekerjaan. Yang kedua, secara relationship. Kalau ini analoginya aku suka pakai antara real food dengan junk food atau ultra processed food. Misalkan nih, kalian lihat gambar ini. Kira-kira yang mana yang lebih bernutrisi, yang mana yang lebih sehat untuk tubuh kita? Jelas, yang kiri dong. Makanan yang masih fresh, makanan yang masih menjaga bentuk aslinya, yang penuh dengan nutrisi, serat, protein, dan seterusnya. Semakin dia diproses ke kanan, maka dia akan semakin berkurang kandungan nutrisinya yang baik untuk tubuh kita. Makanya dikatakan yang di kanan itu adalah ultra processed food. Nah, begitu pula bagaimana kita berhubungan dengan teknologi. Berbeda antara kita punya hubungan yang real, bertemu tatap muka dengan seseorang, dengan hubungan yang terjadi di media sosial, di internet, melalui smartphone. Banyak kandungan nutrisi yang terfilter dari kiri ke kanan, sehingga kita tidak merasa fulfill dalam relationship ataupun interaksi tersebut. Kalau menurut Jonathan Haidt, ada 4 traits dari digital interaction yang membuat kita tidak merasa terpenuhi meskipun sudah berinteraksi dengan orang-orang di internet. Yang pertama, disembodied. Artinya, interaksinya hanya menggunakan 1 atau 2 aspek aja. Kayak mungkin teks atau suara. Tapi tidak menggunakan seluruh kehadiran tubuh kita, presensi kita, mungkin bau kita, atau mungkin kehangatan tubuh kita, yang dimana juga penting dalam interaksi manusia. Yang kedua, asynchronous. Artinya, interaksi kita tidak terjadi secara real time. Kalau sekarang nih kita ketemu tatap muka, aku ngomong, dia langsung dengar. Tapi kalau kamu menontonku di YouTube, aku ngomong ini mungkin beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu. Kamu baru dengerinnya sekarang. Tidak ada koneksi real time antara aku dan kamu, sehingga itu tidak terasa seperti interaksi yang nyata. Artinya, karena tidak real time, aku bisa punya kesempatan untuk menata setiap kata yang keluar dari mulutku, dan kamu juga punya kesempatan untuk menata setiap kata yang mau kamu tuliskan di kolom komentar. Sehingga secara natural interaksinya menjadi terfilter. Yang ketiga, one to many. Kalau aku ketemu dengan seorang, itu aku ngomong dengan mereka one on one secara langsung. Tapi video ini yang aku buat di kamera dan mungkin aku upload di YouTubeku nanti, itu akan ditonton dengan lebih dari 1 orang. Mungkin 10 orang, 100 orang, 500 orang, dan seterusnya. Tidak lagi terasa personal hanya untuk kamu doang. Dan terakhir, easy to join and easy to live. Kalau kita bayangkan, misalkan nih yang nonton video ini ada 100 orang, berbeda rasanya antara 100 orang tuh hadir di ruangan seminar dan aku ngomong di depan, kalian tidak akan dengan mudah bisa keluar
dari ruangan tersebut. Mungkin malu, mungkin nggak enak, mungkin sayang, dan seterusnya. Tapi karena ini video di YouTube, kamu di tengah-tengah kalau bosen bisa langsung close dan pindah ke video selanjutnya. Alias, mudah bagi kamu untuk meninggalkan komitmen dalam hubungan ini. 4 trait yang ada di interaksi digital inilah yang membuat kita tidak merasa fulfill dalam hubungan kita di dunia digital. Lanjut, terakhir di live, hidup secara menyeluruh. Kalau kalian mungkin pernah nonton ini, Wall-E, jadi digambarkan kalau di masa mendatang, kalau kita hidup dengan segala jenis kenyamanan yang kita miliki, manusia bakal kayak gini. Karena segala jenis pekerjaan yang sulit, pekerjaan yang tidak mengenakan, sudah akan diambil oleh robot dan AI. Artinya gimana? Manusia bisa hidup dengan keberlimpahan, kenyamanan, dan akhirnya physically they becoming fat. Mereka tidak bergerak, mereka tidak bekerja, akhirnya mereka secara fisik ya lebih gemuk. Namun, seringkali kita tidak melihat bagaimana efek kemajuan teknologi dalam hidup kita secara mental. Karena mengkonsumsi terlalu banyak konten digital, terlalu banyak short form video, TikTok, Reels, membuat kita mentally fat. Kepala kita dipenuhi dengan terlalu banyak dopamin, terlalu banyak kesenangan, terlalu banyak kenyamanan, sehingga membuat diri kita jadi sluggish, susah untuk bergerak, susah untuk bekerja. Kamu pun mungkin menyadari, ketika kamu terlalu banyak nonton TikTok ataupun Reels, kayak mau kerja habis dari itu tuh susah banget. Karena zaman sekarang, HP sudah bertindak seperti pacifier alias dot. Kalau bayi, setiap kali dia merasakan ketidaknyamanan, dia akan ngedot. Kalau kita, manusia dewasa, setiap kali merasakan ketidaknyamanan, kita akan cari HP kita. Padahal mungkin banyak hal yang meaningful, banyak hal yang berharga dalam hidup kamu itu ada di balik pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Jadi, kalau aku disuruh untuk merangkum, kenapa sih kok bisa kebanyakan main HP membuat kita masuk ke jurang depresi? Karena itu menimbulkan perasaan unfulfilled. Kemudahan yang diciptakan oleh teknologi membuat kita melewatkan hal-hal yang tidak nyaman yang ada dalam keseharian kita yang mungkin menyimpan suatu hal yang penting bagi diri kita. Terakhir, kalau ditanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau aku, jawabannya adalah sebisa mungkin. Back to analog. Kemudahan teknologi memang merupakan suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Namun, mulai sekarang kita coba sebisa mungkin, kalau dalam beberapa urusan kita mundur ke analog, ya lakukanlah secara analog. Contoh, nah, ini beberapa jenis pilihan aktivitas yang kita lakukan ketika tidak ada teknologi, atau teknologi terbatas, sedikit kemajuan teknologi, dan ini dengan kemajuan teknologi paling baru. Contoh, kalau dulu kita bisa playing sport, berolahraga, entah sendiri atau dengan orang lain. Lama-kelamaan kita mendapatkan kenikmatan dari watching sport, melihat orang lain yang olahraga. Lama-kelamaan kita mendapatkan kenikmatan malah dari gambling on sport, berjudi saat orang lain melakukan olahraga. Atau misalkan yang nomor 3, kalau dulu, ya, namanya kita menikmati hiburan pasti dengan nonton film atau menonton TV. Tapi lama-kelamaan kita nonton streaming. Berbeda dengan film dan TV yang mungkin kita lihat di televisi ataupun di bioskop yang tidak bisa dengan mudah diganti dari satu judul ke judul lain. Dengan streaming show, kita bisa dengan mudah berpindah dengan cepat. Jadi tidak se-analog itu. Dan yang terakhir, lebih parah, watching Reels. Kamu nonton satu drama Cina dalam 1 menit, lalu swipe ke episode berikutnya, itu terlalu instan. Ya, jadi lucunya di zaman sekarang, nonton film dan TV pun sudah termasuk kegiatan yang lumayan produktif dibandingin kamu membakar otakmu dengan nonton Reels ataupun TikTok. Begitu pula hal lainnya seperti shopping, memasak, baca koran, baca buku, dan seterusnya. Nanti kamu bisa pause video ini dan perhatikan pelan-pelan. Oke, mungkin cukup sekian video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang aku sampaikan di video hari ini bisa sedikit membawa awareness pada diri kamu untuk mulai mengurangi, untuk mulai membatasi kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh teknologi kepadamu, karena itu bisa berdampak ke kondisi kesehatan mental kamu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.